Ya, kita kembali lanjutkan Lunch Talk masih dengan dua narasumber saya dengan tema syarat baru wisata dalam negeri. Saya mungkin ke Pak Hermawan lagi. Pak Hermawan, ini tadi saya tertarik sebetulnya dengan kata-kata Anda menjelang akhir segmen pertama dialog kita, bahwa ini kan pemerintah dalam tanda kutip seperti mengizinkan masyarakat untuk pergi liburan begitu. Nah, sejauh mana kekhawatiran Anda liburan akhir tahun ini kembali menimbulkan lonjakan kasus seperti kasusnya liburan panjang beberapa waktu yang lalu? Ya, kita sudah melewati beberapa situasi karena adanya libur cuti bersama dan berdampak terhadap liburan pariwisata. Kalau nggak salah di bulan Mei terjadi, di bulan November terjadi, dan menjelang akhir tahun ini juga akan terjadi. Nah, pembelajaran dari bulan Mei dan November itu ada kenaikan kasus yang luar biasa dari klaster, tanda kutip klaster pariwisata ini. Dan itu Satuan Tugas Nasional sendiri mengatakan hal itu dan terbukti ada efeknya, ada dampaknya. Maka setiap ada potensi keramaian karena pariwisata, jadi pasti akan linear dengan kenaikan kasus. Nah, keramaian inilah yang sulit sekali dikontrol. Keramaian itu sebenarnya bisa dikendalikan kalau kerumunan mampu direkayasa agar tidak terjadi. Beda keramaian, beda kerumunan. Yang paling berbahaya itu kerumunannya. Boleh ramai, tetapi nuansa menjaga jarak itu tujuannya agar tidak berkerumun. Pertanyaannya, bisa nggak rekayasa perilaku, rekayasa lingkungan, rekayasa fasilitas mampu menjamin agar tidak terjadi kerumunan, sekaligus orang taat protokol menggunakan masker dan terbiasa mencuci tangan. Nah, ini kan harus pendekatan yang holistik. Tidak hanya bisa menghimbau perilaku, tetapi menyiapkan infrastruktur dan juga melatih SDM di area provider pariwisata agar aware terhadap COVID, agar satgasnya mampu betul-betul memahami sekaligus mengendalikan COVID. Catatan kami itu sebenarnya tidak selalu hitam dan putih. Nuansa di 10 bulan, sekarang kita masuk bulan ke-10 nih, Mas Dodi. Desember ini bulan ke-10 COVID ada di Indonesia. Kita memahami perlu adanya semacam relaksasi terkait juga daya tahan. Daya tahan kan tidak selalu fisik, daya tahan ekonomi yang sangat penting juga. Tetapi jangan sampai ekonomi mengorbankan kesehatan, padahal kedaruratan kesehatan adalah prioriti kita untuk kita atasi. Presiden juga mengatakan demikian. Nah, pekerjaan ini harus dilakukan secara komprehensif, terintegral, dan menyeluruh, tidak boleh parsial. Yang paling nyata ini kan ketika komunikasi kebijakan antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tidak kunjung sinkron dan harmonis. Ada berbagai upaya antar level pemerintah ini yang kadang tidak sinkron satu daerah dengan daerah lain. Nah, mengantisipasi pariwisata termasuk di Bali khususnya, ini juga harus dilihat sebagai sesuatu yang dikoordinasikan sedemikian rupa. Penerbangan ke Bali itu tidak hanya penerbangan internasional, tetapi penerbangan lokal juga menjadi transit dari daerah-daerah. Contoh, orang-orang Kupang, NTT, orang-orang NTB, itu kalau ke sana itu pasti transit di Bali. Nah, hal-hal seperti ini, apa yang kewajiban testing dan juga swab antigen maupun PCR juga dikenakan oleh yang transit? Ataukah hanya untuk mereka yang sampai ke Bali saja? Hal-hal seperti ini memang harusnya tuntas dibahas dan didesain secara kebijakan. Oke, Pak Maulana, ini kan kita juga bicara bahwa mungkin banyak orang yang sudah keberatan jika harus membayar mahal untuk PCR dulu begitu ya, untuk bisa terbang ke tempat-tempat wisata, mungkin salah satunya terutama adalah Bali. Tapi kemudian mungkin banyak juga masyarakat yang khawatir nih nanti di tempat wisata atau di penginapan, di hotel itu tadi seperti kata Pak Hermawan begitu, tidak bisa menjaga yang namanya kerumunan. Nah, bagaimana kemudian dari pengelola hotel, pengelola penginapan begitu menjamin protokol kesehatan tetap diterapkan di tempat-tempat wisata? Jadi begini, pertama tugas kami di sektor hotel dan restoran adalah menjaga properti kami dan menjamin properti kami untuk melaksanakan protokol kesehatan. Itu dulu nomor satu. Sehingga yang bisnis yang kami berikan atau layanan yang kami berikan kepada tamu itu benar-benar sudah mengantisipasi terhadap penyebaran COVID. Nah, itu sudah kami buktikan dengan penerapan protokol kesehatan, dan secara organisasi pun kami sudah memberikan pedoman kepada seluruh anggota PRI. Itu nomor satu. Dan kedua, pemerintah sendiri pun
sudah memberikan satu relaksasi atau stimulus dalam memberikan sertifikat CHSE. Ini yang terbaru di seluruh Indonesia. Jadi akan mempermudah bagi konsumen untuk melihat dan juga melegitimasi daripada menjadi added value bagi pelaku usaha hotel dan restoran untuk bisa meyakinkan konsumennya. Itu adalah yang paling penting ya. Kemudian berikutnya, sektor hotel dan restoran adalah sektor yang sangat rentan dengan opini publik dan pengawasannya pun sangat mudah. Kalau dari pemerintah tentu kebijakan-kebijakan sudah banyak, baik dari kebijakan dari Perpres, Permen, maupun ada perda, kalau nggak minimal ada kebijakan perwali atau perbupati. Nah, di sisi lain konsumen pun itu sangat mudah memberikan satu review. Jadi kami tidak akan main-main dengan hal ini. Apalagi Bali. Bali itu yang sebelum mereka membuka, mereka melakukan audit terhadap penerapan protokol kesehatan oleh Pemdanya, bahkan dapat lagi dari pemerintah pusat dengan sertifikasi CHSE. Nah ini yang sangat disayangkan, bahkan semua sudah mengakui. Dan di kami yang sekarang jadi masalah, saya setuju dengan apa yang semua yang disampaikan Dr. Hermawan tadi. Itu betul. Jadi kami bukan dalam posisi menolak. Kita tahu kita dalam posisi pandemik dan kita tahu ada dengan banyak keterbatasan. Tapi yang saya underline dari statement Dr. Hermawan, yang saya underline yang selalu kita sampaikan juga sama persis bahwa edukasi terhadap masyarakat dimanapun berada itu paling penting. Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan ini. Tapi kalau selalu dibuatkan suatu kebijakan yang akhirnya mereject suatu pergerakan di mana orang sudah melakukan reservasi, melakukan planning, ini akan mengancam public trust-nya nanti, Mas. Gitu. Oke, Pak Maulana, ini saya mau tahu dulu datanya karena tadi sebetulnya di pembukaan saya sempat bacakan ada sebuah materi bahwa 3 maskapai itu justru meminta penambahan jumlah pesawat ya karena ada antisipasi 340.000 penumpang nanti yang akan datang ke Bali. Nah, mungkin ada data dari PHRI, kalau PHRI untuk tingkat hunian sendiri, tingkat keterisian hotel sejauh ini mungkin yang sudah reservasi atau mungkin proyeksi untuk libur akhir tahun itu tingkat keterisiannya seperti apa di hotel-hotel? Khusus untuk kita bicara Bali ya, kalau kita bicara Bali memang terjadi peningkatan okupansi di Bali ini. Namun peningkatan itu saya nggak yakin kalau kita bisa mengatakan peningkatan itu sampai 80%, 70%. Karena kita sudah coba lihat kalau beberapa kali liburan, supply di Bali itu cukup besar. Pesawat pun, jika terjadi penambahan pergerakan, di dalam pesawat itu nggak 100% load factor-nya, cuma 50% kok. Jadi volume orang itu pasti sedikit. Kemudian kalau kita lihat, trennya sekarang adalah pergerakan melalui darat. Yang kita perhatikan itu load atau jumlah volume mobil di traffic-nya itu padat, tapi volume untuk di hotelnya nggak terlalu padat. Nah, yang jadi PR kita bersama, khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana mengawasi destinasi itu untuk menurunkan satgas di sana, mengawasi untuk menghindari terjadinya orang yang berkerumun, yang berkumpul. Ini yang menjadi PR utama. Jadi bukan bukan istilahnya mereject mereka datang. Jadi bagaimana tadi kalau Dr. Herman mengatakan ada satu istilahnya trial lah. Kita harusnya sudah melakukan satu exercise gitu loh. Selama ini mengevaluasi apa yang terjadi. Kenapa pariwisata itu dikatakan sebagai klaster? Karena tidak ada pengawasan di setiap objek. Itu yang jadi utama gitu, Mas. Jadi kalau sekarang dikatakan ada yang mengatakan menambah itu menambah jumlah rute penerbangan kan sebelum ada kebijakan. Jadi kebijakannya keluar bukan menambah, justru yang ada sekarang terjadi cancellation itu sebenarnya. Justru malah mengurangi begitu ya. Mungkin kalau misalnya di follow up sekarang sudah beda lagi gitu. Oke, kita masih Kita masih ada satu segmen lagi Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan dialognya di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami Lunch Vlog.